Perkenalkan, nama saya Intan Kanya Radisti. Saya akan menjelaskan tentang networking model. Di sini daftar isi networking model, ada pengenalan networking model, before after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP data link dan physical layer, dan yang terakhir encapsulation dan decapsulation. Pengenalan networking model adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami, merancang, dan menstandarisasi komunikasi data dalam jaringan komputer. Before versus after networking model. Bisa dilihat di sini perbedaan sebelum mengenal networking model dan sesudah mengenal networking model. Ini before-nya dan ini after-nya. Di sini sangat chaos ya, sangat tidak beraturan karena di sini ada encapsulation dulu, ada application dulu, benar-benar tidak tersusun dan tidak beraturan. Selain memiliki aturan yang berbeda juga tidak akan tersusun berantakan. Nah, seperti ini tidak memiliki aturan, bisa saja terjadi tabrakan data ataupun hal-hal lainnya. Ini afternya setelah model networking diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Nah, di sini bisa dilihat sudah tersusun ya, dimulai dari application, presentation session, transport, terus network, data link, dan yang terakhir physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi cukup memudahkan karena di sini sudah sangat beraturan, ada standarnya, pasti memiliki aturan yang sama sehingga kita memudahkan pembelajaran untuk kita berkolaborasi karena di sini sudah tersusun. Networking model itu ada dua. Yang pertama itu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model adalah dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau IOSO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama itu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket kedua yaitu dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route pengiriman paket data. Yang ketiga adalah paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing melalui dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Dan ini adalah gambar cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, kalau kita bisa dilihat dari sini ada pengirim dan penerima paket data. Ini sebelum dikirim, sebelum menjadi diterima, sebelum menjadi sebuah paket data yang utuh oleh penerima, dia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model. Terus ini yang pertama adalah dia akan mengirim melalui router. Udah di router, dia akan mengirim ke penerima. Dan penerima pun tidak asal menerima mentah-mentah ya, ada beberapa tahapan, tapi dia akan seperti memfilter atau mengetahui ini itu apa yang dikirimkannya, itu seperti apa, lalu bentuk datanya apa, dan beberapa lapisan lainnya sesuai dengan fungsi petugasnya masing-masing.
Nah, di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. Kalau misalkan TCP/IP ini adalah beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu, ada yang 4 layer, ada yang 5 layer, sebetulnya sama aja fungsinya. Sama saja kalau kita lihat perbandingan antara OSI TCP/IP layer 4 dan TCP/IP layer 5. Kalau misalnya di OSI itu ada 7 tahapan, yaitu dimulai dari physical, lalu data link, network, transport, session, presentation, dan application. Tapi kalau di TCP/IP 4 layer, presentation dan sessionnya diringkas menjadi satu, cukup di application. Begitupun transportnya ya, tetapi transport network ya menjadi internet di TCP/IP layer 4, tapi data link dan physical menjadi satu, menjadi link aja. Kalau di versi 4 TCP layer jadi hanya ada link, internet, transport, dan application. Tapi kalau di TCP/IP 5 layer, kalau yang 5 layer ini dimulai dari physical, data link, network, dan transport. Jadi 1, 2, 3, 4-nya sama kayak OSI, kecuali yang 4 layer. Yang membedakan hanya dari application dan presentation session di layer dibuat jadi satu application. Kalau tadinya menjalankan melalui 7 tahapan, kalau di TCP layer cukup menjalankan 4-5 tahapan saja. Jadi itulah TCP/IP dan OSI. Dari fungsi dan manfaat sama saja dari dunia jaringan networking model. Tapi yang membedakan di sini ada part di sini sama aja seperti layernya, cuman di TCP dibuat menjadi ringkas menjadi satu divisi. Struktur TCP/IP model. Yang pertama itu application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Kalau teman-teman biasa browsing di Google atau di YouTube, seperti ada sesuatu, ada ngirim link atau URL. Implementasi dari TCP/IP application layer, communication process according to HTTP. Di sini ada user, browser, dan web server. Ya. Ketika kita mengetik sebuah link atau URL, dia akan nyampe ke browser. Di browser ini adalah dia proses application layer itu, yaitu ia mentranslate URL itu untuk menjadi HTTP request. Jadi dia akan memproses, mentranslate URL itu untuk menjadi sebuah HTTP. Dari HTTP dia setelah membuat HTTP request ke web server. Web server ini adalah biasanya suatu definisi atau suatu bagian dalam dunia jaringan komputer. Dia tuh mengatur domain atau mengatur server dan nama-nama lain yang nanti sering digunakan seperti Google.com. Dia itu masuk dulu ke browser, lalu ke HTTP required data files bekerja. Dia akan menyaring atau menyarikan sebuah informasi yang kita cari dari Google.com ke browser. Dia mentranslate ke URL untuk membuatkan HTTP request. Setelah dibuatkan HTTP request, dia akan beralih ke web server untuk merequest retrieving required atau data files yang mengetahui ini. Nah, lalu dia akan mengirimkan kembali status of search dan data of the web page.
Nah, lalu direspon status kode dan web page data, lalu rendering data to final web page ke web page, and ada display web page index.html di sini baru di screen. Struktur TCP/IP model. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Struktur TCP/IP model UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk koneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP/IP networking layer. Untuk networking layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Click to add detail. Kita akan mencoba implementasikan maksudnya apa sih pemilihan jalur terbaik. Nah, kita coba lihat style list di jaringan router itu. Bisa melalui beberapa jalur, misalkan ke jalur ini dari PC 2 sebelah kanan ke PC 2 sebelah kiri. Berarti kita bisa melewati router 4, 2, ini 2, terus 1, dan 5. Kita melewati 4 router atau bisa melalui router 4, router 2, router 3, router 0, router 1, baru router 2, baru router 5. Kita melewati 6 router. Fungsi dari router ini adalah sebelah kanan. Ia memiliki peran untuk menghubungkan komputer PC 7 dengan PC 0 dengan jalur yang tercepat dengan router tercepat. Routing itu adalah dia akan menentukan jalur terbaik tercepat untuk dia bisa sampai ke paket atau ke router menjadi tujuan. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah Match Address. Physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Yang pertama, pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penanaman yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer.
Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Di sini lihat pengiriman dan penerima. Encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network, terus data link, dan yang terakhir physical. Nah, setelah dari physical layer, dia itu biasanya mendefinisikan sebuah jaringan biner yang 1, 0. Nah, itu didefinisikan di physical layer, lalu dikirimkan paket data ke pengirim dimulai dari masuk ke physical, terus data link, network, terus transport, dan yang terakhir application. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pecahan paket data tadi, yaitu dinamakan dengan decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi paket data yang utuh kembali dan diterima oleh pengirim. Jadi, kedua hal ini adalah seperti pemecahan dan penggabungan ulang kembali. Kalau encapsulation itu pemecahan paket data, kalau decapsulation itu penggabungan pecahan paket data. Segment, packet, and a frame. Nama pesan pada TCP atau IP. Jadi, pada TCP IP itu ada memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesannya. Yang pertama ada segmen, lalu yang kedua ada paket, dan yang ketiga ada frame. Segmen itu terdiri yang tadi TCP dan juga data. Paket itu IP dan data, lalu frame yaitu data dan perspective on encapsulation and data. 3 itu nama pesan pada TCP IP. Yang pertama kita buka Chrome. Lalu kita buka ini. Lalu kita coba langsung masuk, yaitu ke new tab. Webnya cari Cisco Academy. Ini lalu enter. Di browser ini dia akan mencoba mencari, nanti ada proses yang namanya HTTP request atau digunakan ini. Itu ada penjelasannya. Terus berarti kita nyontek lagi. Bisa juga digunakan yang kamu atau bisa juga menggunakan kita juga bisa menggunakan ciscoacademy.com. Lalu ketik enter. Nah, seperti ini, not secure. Jadi kita ketika mengakses sebuah HTTP di browser itu akan mengirimkan HTTP request ke web server.
Maka di situ web server akan membalas dengan pesan kalau di sini not secure, artinya memang web ini tidak aman. Make monitor this domain is registered and protected by Mark Monitor. Kita akan mencari sebuah domain atau merequest yang ingin kita ketahui. Memang ada beberapa web server atau website tergantung berbagai dia mengelola ini memang tidak diketahui oleh publik. Contohnya Cisco Academic ini dikhususkan untuk publik, makanya ada not secure, artinya tidak aman. Terus ke new tab, cari youtube.com. Cari nggak YouTube ya? Iyalah, Tadi kok nggak? cari aja. Kita benar. Maka ada not secure, artinya tidak aman kan. Kita ke new tab, terus kita cari YouTube. Nah, kita akan bisa membedakan perusahaan yang memang langsung untuk mempublikasikan. Ketika kita share youtube.com, dia akan keluar displaynya, dia akan keluar apa yang kita cari. Masuk ke register itu apa? Yang tadi Oh. Masuk lagi ke registered. Beda halnya ketika kita masuk atau request sebuah domain yang memang tidak publik sifatnya, yang memang hanya bisa diakses beberapa orang dan tidak aman, yang memang oleh perusahaan itu sendiri dibuat untuk privat. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan mengakses sebuah domain, pastikan domain itu aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.